Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu, dapat bersua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala gerak-gerik kita dan niatan kita yang baik. Sholawat serta salam mudah-mudahan tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan siapapun yang bersama dalam agama beliau sehingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pada minggu yang lalu kita telah menyampaikan masalah niat. Maka perlu kami tegaskan sekali lagi, kalaulah ada perbedaan di dalam melaksanakan satu ibadah, akan tapi masih dalam koridor sunnah, di dalam koridor akhlak-akhlak yang bagus, ini kita tidak perlu menyalahkan orang lain, ya. Karena namanya pendapat itu tidak bisa disalahkan oleh pendapat orang lain, apalagi yang berpendapat itu adalah para mujtahid, jadi ahli-ahli di dalam bidang fikih. Karena apa? Ketika kita menyalahkan orang lain, maka orang lain sakit hati, ini akan menimbulkan dosa pada diri kita. Tapi orang itu sendiri ketika bersalah betul, maka dia sendiri yang menanggung akibatnya, bukan kita, ya. Oleh karena itu akhlak ini harus kita utamakan, akhlak harus senantiasa kita jaga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, setelah kita menerangkan tentang niat, nah, sekarang sampai pada masalah takbir, ya. Pada masalah takbir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta fis sholati fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Apabila kalian berdiri melakukan sholat, maka hendaklah bertakbir, kemudian bacalah yang kamu anggap mudah daripada Al-Qur'an. Nah, takbir di sini itu karena dilakukan di dalam sholat, maka tidak sama dengan takbir-takbir yang ada di luar sholat. Takbir harus dilaksanakan dengan berdiri yang tegak. Takbir harus dilaksanakan menurut kaidah-kaidah tata cara yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka biarpun di sini namanya takbir, karena di dalam sholat ini ada amalan yang disebut dengan amalan fi'li. Bagaimana tata cara mengatur tangan kita, tubuh kita. Ada amalan lisani, bagaimana kita mengucapkan takbir itu sendiri. Kemudian ada amalan qalbi, bagaimana kita mengatur hati kita agar di dalam takbir nanti itu betul-betul kita itu merasa menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mulai daripada amalan fi'linya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh begini. An Salim ibnu Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Hadis riwayat Bukhari. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya ketika beliau memulai sholat. Maka yang perlu kita pahami amalan fi'li di sini,
Rasulullah bertakbir itu begini, Allahu Akbar. Nah, ini sejajar dengan pundak. Nah, maka di dalam hadis yang lain pula Rasulullah mengatakan hatta yuhaldi bihima udhunai. Rasulullah mengangkat tangannya sejajar dengan dua telinga. Allahu Akbar. Jadi kita enak malah. Apakah kita pilih sejajar dengan kedua pundak atau sejajar dengan kedua telinga? Nah, sehingga Imam Syafi'i mengambil hadis ini kedua-duanya. Jadi ketika takbir, yang ujung daripada jari ini sejajar dengan kedua telinga, pangkal daripada telapak tangan ini sejajar dengan pundak. Itu pendapat. Silahkan ya, mana yang kita pilih. Kemudian bagaimana bentuk telapak tangan itu tidak terlalu melebar dan tidak terlalu merapat. Jadi biasa. Allahu Akbar atau Allahu Akbar, ataulah kalau kita pilih pendapat Allahu Akbar. Itu adalah ketika kita bertakbir bagaimana bentuk daripada telapak tangan kita. Dan ini kita hadapkan dengan kiblat ya. Kita hadapkan dengan kiblat. Kemudian bagaimana ketika kita sudah mengangkat tangan kita Allahu Akbar, lalu kita mestinya bersedekap. Maka bagaimana cara kita bersedekap itu juga mengikut tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan saya bacakan. An Sahli bin Sa'din qala kana an-nasu yu'maruna ayyad'a ar-rajul ayyad'a rajulu al-yadal yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Rasulullah pernah memerintahkan kepada orang-orang untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas hasta tangan kiri. Jadi begini letaknya. Tapi ada juga hadis yang lain ya. Wa wadha'a yadahul yumna 'alal yusra tadi ya. Summa ukhidha simaluhu biyaminih. Maksudnya kemudian memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Ada kayak ini. Ala dhira'i, atau memegang tangan kirinya dipegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Nah, kayak ini. Atau ada yang lain, meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, kayak ini, ala sodri, pada dada. Jangan berlebihan untuk mentafsiri ini. Kadang-kadang orang mentafsiri Allahu Akbar kemudian di atas dada kayak ini ya. Maksudnya ala sadri ya, di dada. Ada yang bertanya, bagaimana untuk ibu-ibu? Untuk ibu-ibu sama saja ya, atur sajalah bagaimana enaknya memegang, yang jelas itu ada di atas pusat, dan itu memang ada dasarnya di atas pusat. Nah, kalau memang enak di atas dada ya, itu silahkan mana yang dipilih. Jadi kesimpulannya begini, boleh kita itu meletakkan di atas punggung telapak tangan kiri, boleh kita itu memegang arus ya, ruas ya, dan boleh juga di atas hasta. Semakin banyak Rasulullah itu memberikan satu keterangan, semakin banyak orang memilih, sehingga nggak ada alasan bagi kita Rasulullah kadang-kadang ini, Rasulullah kadang-kadang itu. Itu kan mempermudah bagi umatnya sebenarnya ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah tata cara kita bertakbir dan mengangkat tangan, yaitu termasuk
amalan yang sifatnya adalah fi'li. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering kita jumpai dalam amalan fi'li ini. Orang sering bertakbir itu tidak menghadapkan tangannya ke kiblat Allah. Nah, ini sering kita jumpai. Atau kadang-kadang bertakbir itu lebih tinggi Allah. Ini sering kita jumpai. Atau tangannya itu terlalu renggang. Tangannya terlalu renggang. Ini sering juga kita jumpai. Atau saking tergesa-gesanya takbir itu tidak menetapkan tubuhnya itu berdiri lurus. Saking takutnya ketinggalan rakaat, nyelonong datang masih dalam belum lurus, langsung Allahu Akbar. Tenang dulu ya. Biarpun kita itu ketinggalan rakaat, takbir harus dilaksanakan dengan keadaan tubuh yang tegak lurus. Itu baru sahnya takbir. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah amalan fi'linya. Bagaimana amalan lisani, bentuk daripada takbir itu sendiri? Kalau disebut dengan amalan fi'linya, itu adalah sunnah ya, telah disepakati oleh seluruh ulama. Ya, namanya sunnah, kita harus ikut tata cara Rasulullah biar sholat kita itu ada nilai plusnya ya, biar sholat kita itu berkualitas. Takbir itu sendiri adalah ucapan Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Nah, sehingga kalimat takbir itu sendiri harus diucapkan dengan qiraah sahihah. Jadi bacaan yang betul. Di sana saya baca di dalam kitab Adzkar disebutkan jangan sampai memanjangkan huruf A-nya sehingga Allahu Akbar. Itu adalah salah. Kenapa salah? Kalau A double itu di dalam bahasa Arab bermakna Allahu Akbar. A itu mempunyai makna apakah Allah itu maha besar? Itu timbul keraguan di dalam arti. Kemudian ada juga Allahu Akbar, bar, jadi akbar itu yang dipanjangkan, itu juga salah. Karena apa? Akbar itu bermakna jidor ataupun beduk ya. Allah itu jidor, naudzubillah, subhanallah ya. Jadi kesalahan di dalam kita melafadzkan itu akan menimbulkan kesalahan makna. Sehingga dalam adzan pun harus juga demikian. Allahu Akbar, Allah. Nah, harus gitu. Jadi A-nya itu harus pendek dalam adzan. Barnya juga itu juga nggak boleh bar gitu. Bar juga harus pendek. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian amalan qalbi. Kalau sebutan kita sudah fasih Allahu Akbar, maka tinggal kita harus menuntun bahwa Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Besar. Itu harus kita pahami, tafhimul makna, kita pahami. Kalau kita tidak memahami makna seperti ini, nah jangan-jangan sembahyang kita itu melayang-layang kayak nggak mantap, nggak ada apa-apanya. Kita mengatakan Allahu Akbar, maka di sana akan lahir ya, satu perasaan bahwa kita itu kecil ya, tidak ada yang lebih besar selain Allah. Kita itu hina, tidak ada yang lebih mulia selain Allah. Kita itu bodoh, tidak ada yang lebih pandai selain Allah. Kita itu miskin, tidak ada yang lebih kaya selain Allah. Jadi macam-macam itu akan menimbulkan tawadhu yang luar biasa ketika kita itu mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat. Namanya saja takbiratul ihram. Jadi ketika kita sudah bertakbir,
Yang pertama, jangan sampai ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan selain apa yang dituntunkan di dalam sholat itu sendiri, kecuali ada hal-hal yang syar'i yang memang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saja Rasulullah pernah membukakan pintu ketika dia dalam keadaan sholat, ataupun dalam hadis boleh kita itu memukul hewan yang membahayakan di depan kita atau membunuhnya. Atau ada juga kisah Rasulullah terasa bahwa ketika sujud ada Hasan Husain itu ada di punggung dia, sehingga dia harus sujud dengan waktu yang lama, tidak seperti biasanya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sehingga begini, di dalam menciptakan untuk sholat khusyuk itu kita semua masih belajar ya. Bukan bermakna saya orang yang sholatnya sudah khusyuk. Maka kita harus tetap ingat seluruh gerakan di dalam sholat itu ada amalan yang sifatnya adalah amalan fi'li yang berupa perbuatan, itu harus ikut Rasulullah. Ada amalan lisani, kita ucapkan dengan fasih dan jelas, jangan sampai itu merubah makna. Dan ada amalan qalbi, kita paham apa yang kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kiranya untuk takbir cukup sekian, karena kita nggak ada silabus, nggak ada kurikulum. Jadi yes, pokoknya kita pelajari saja sedikit-sedikit, dan minggu depan insya Allah kita sampai pada bacaan iftitah ya. Kalau ada nanti ada fotokopi Allahumma ba'id, kemudian kabiro, itu bisa dipahami bersama-sama di sini. Insya Allah dalam rangka kita belajar. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.